Surah Al-Isra atau nama lain biasa disebut Surah Bani Israil, terdiri dari 111 ayat. Dan surat ini turun di Mekkah, makanya disebut surah Makkiyah. Dalam Quran yang segini ini kan surat-suratnya yang 114 itu dibagi dua. Ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah itu surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah, yang sebelum Rasulullah hijrah, ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah. Yang kedua ada ayat namanya Madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah atau setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Itu namanya Madaniyah. Biasanya di awal surat itu di atas tertulis Makkiyah atau Madaniyah. Ayat yang pertama ini sangat populer ya. Apalagi biasanya kalau musim Isra Mi'raj selalu dibaca. Ayat yang pertama dari surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih, subhana, kalimat tasbih. Kalimat tasbih subhanallah, kalau takbir alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau istirja apa? Istirja. Lupa ya? Yang lupa ya boleh, namanya orang kok ya. Istirja. La inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau hauqalah, hauqalah, la haula wa la quwwata illa aliyil. Kalau ta'awud mah apalah ya ta'awud ya. Istirja itu kalimat mengembalikan. Mengembalikan, kan semua kembali ke Allah. Makanya nyiarin orang meninggal telah pulang. Pulang berarti kan kembali. Kalimat ini diawali dengan kalimat tasbih subhana. Kalau ayat diawali dengan kalimat tasbih, itu ayat itu akan menceritakan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak bisa diakal-akal. Wong jaraknya sangat jauh, hanya ditempuh dalam waktu 1/4 malam. Hanya sebagian malam. Sebagian malam itu di situ nggak dijelaskan hanya berapa jam. Padahal saat itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, paling nggak butuh waktu 40 hari kurang lebih. Lah itu kok cuma sebagian malam. Makanya orang saat itu banyak yang nggak percaya. Yang orang yang pertama kali percaya dengan cerita itu, dengan kisah itu adalah Abu Bakar. Maka langsung beliau mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan cerita itu atau kisah itu. Dan peristiwa ini terjadi sesaat atau beberapa waktu sebelum Rasulullah hijrah, atau beberapa waktu setelah meninggalnya sang istri dan pamannya, istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dua orang yang sangat membela perjuangan Rasulullah diwafatkan oleh Allah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, dari kesedihan itulah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan itu.
Subhana maha suci Allah alladzi ialah zat asra yang memperjalankan. Berarti yang menjalankan Allah, bukan Nabi jalan sendiri. Kalau Nabi jalan sendiri ya lama, ya tadi 40 hari. Tapi kalau yang jalankan Allah ya terserah Allah. Kayak jam ini. Jam ini. Itu kalau dia jalan sendiri, itu jarum yang gemuk, yang pendek, gemuk, hitam, itu akan sampai ke jam 3 lagi kan nanti subuh ya. Itu loh. Ini kan sekarang nyampe di angka 3 tuh. Nanti akan sampai angka 3 lagi sebelum subuh. Ya. Kalau itu jam jalan sendiri. Tapi wong yang beli kita, pakai duit kita yang jalanin, kita puter, butuh waktu berapa lama? Lah iya sebentar doang kan? Lah iya, yang punya bumi ini Allah. Nabi Muhammad juga punyanya Allah. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri itu kayak jam itu jalan sendiri lama. Tapi yang punya Allah, yang jalanin Allah, seret, ya semaunya Allah, sedetik juga nyampe. Ya kayak itu muter itu. Makanya orang yang beriman untuk melogikakan kejadian itu gampang lihat jam. Kita kalau jalan sendiri ke Surabaya berhari-hari. Tapi kalau yang bawa itu Garuda Indonesia, Garuda paling cuma setengah jam, 45 menit nyampe. Ya. Yang menjalankan ini Allah, bukan Rasulullah jalan sendiri, bukan. Siapa yang dijalankan bi abdihi, hambanya. Nabi Allah Muhammad itu hambanya. Berarti ya dengan roh dan jasadnya. Kalau cuma roh, ya semua orang bisa. Saya lagi di sini duduk nyender ngantuk, roh bisa sampai ke kampung ya. Tapi kan jasad tetap di sini. Tapi ini yang jalan adalah roh dan jasadnya. Lailan di waktu malam. Berarti kalau orang jalan waktu malam itu namanya Isra. Mau kemana Pak? Isra. Lah iya jalan malam itu namanya Isra. Hansip itu tiap malam Isra terus. Lah iya kerjaannya Hansip kan muter malam. Jalannya mulai dari minal Masjidil Haram, dari Mekkah, ilal Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang lagi, ya Allah kalau melihat di TV ngeri Bu ya. Negeri yang digambarkan Quran sebagai barokna haulahu, di situ ayat belakangnya, sekarang lagi perang. Tadi pagi apa semalam saya lihat di TV sudah lebih dari 30 masjid yang hancur luluh lantah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekarang ditutup, diblokade. Orang Islam mau sholat nggak boleh masuk. Beberapa Jumat yang lalu dihimbau hampir semua masjid pada kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut tolak bala. Semoga saudara-saudara ada ya. Saudara-saudara kita Muslim di sana dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Kunut nazilah ya. Nah, iya. Ini kan dalam rangka kalau ini Libya mah berarti udah tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah ini terjadi di bumi, di masjid yang dituliskan dalam Quran minal Masjidil Aqsa. Tapi nanti di ayat bawahnya memang udah dinas di Quran kalau orang Israel itu kelakuannya begitu. Nanti di ayat bawah-bawahnya ya. Alladzi barakna, yang di wilayah yang itu kami berkahi haulahu, di sekitarannya, sekitar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang kadang ada yang bertanya, letak keberkahannya di mana? Wong perang terus. Padahal di situ barokna, kami berkahi. Lah letak keberkahannya di mana? Wong perang terus, mau ibadah, mau sholat aja susah.
rumah sakit dibom. Ya Allah, kalau melihat kadang anak kecil ngeri lihat. Enggak tegel. Ya kalau orang Jawa lihatnya enggak tegel. Lah letak keberkahannya di mana? Wong nyatanya ya perang terus. Ya kalau kita orang Islam ditanya begitu jawabnya gimana? Katanya negeri yang diberkahi lah kok perang terus, enggak berhenti-berhenti udah puluhan tahun. Sementara negara orang-orang yang enggak pernah sholat kok malah kayaknya gemah ripah loh jenawi kerto tentrem karto raharjo. Sementara negaranya orang-orang ahli sujud lah kok malah perang terus. Lah ini yang dimintain doa dulu Libya. Libya juga sama. Sekarang udah hancur. Tahu negara sekarang jadi apa ini negara ini? Yang dulu dipimpin Muammar Gaddafi kan. Sekarang hancur. Lah sekarang Palestina. Lah letak keberkahannya di mana? Kalau ditanya gitu gimana? Kita jawabnya bingung ya. Lah iya ya. Negara tempat orang ahli sujud yang anak-anak kecil umur puluhan tahun, belasan tahun udah pada hafal Quran. Kita di sini udah umur segini nih. Mending Quran, kadang baca kuliah aja muter-muter. Membaca wal asri aja ujungnya bisa ketukar sama watini kok ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, aturannya wa tawasau bil malafalahum ajrun ghair. Lah ya terus letak keberkahannya di mana? Gini, berkah itu tidak bisa diukur dengan hidup enak, banyak duit, selalu sehat. Belum tentu. Ada orang yang jauh dari ibadah tapi rezekinya bagus. Itu yang punya toko dari ujung depan Islamik sampai ujung Jaya. Itu rata-rata sekarang kan bukan orang Islam ya. Duitnya banyak-banyak, rumahnya bagus-bagus. Sementara yang kuli panggulnya orang Islam yang pada rajin sujud. Kalau ukuran berkah itu dari duit banyak, maka korun orang yang paling berkah. Korun itu orang kaya yang paling terkenal. Sampai orang lontar sini misalnya gali pondasi nemu emas, bilangnya apa? Lah iya. Padahal korun itu ditenggelamkan oleh Allah umatnya Nabi Musa di Mesir sono. Lah orang lontar sini misalnya nemu emas segede tutup botol, bilangnya apa? Lah yang gondol dari Mesir sampai ke sini siapa? Itu saking kayanya korun sampai ada orang nemu duit, bilangnya duitnya. Apakah korun itu hidupnya paling berkah? Yo enggak. Kalau berkah itu ukurannya enggak pernah sakit, sehat terus. Fir'aun itu enggak pernah sakit. Makanya kalau ada orang lontar sini kok enggak pernah sakit, itu jangan-jangan keturunan. Ya makanya bersyukur kalau kita dikasih sakit berarti bukan keturunan. Ya bangun tidur kok pinggang pegel ya. Pundak di sini rasa sakit, kaki kadang diselonjorin susah, ngaji baru bentaran udah semutan. Wes alhamdulillah berarti bukan keturunan. Apakah sehat itu bisa diukur dengan tadi itu hidup nyaman, enak? Ya belum tentu. Lah lalu berkah itu ukurannya apa? Berkah itu ukurannya orang yang dalam hidupnya jadi lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan ada orang yang dulu waktu kaya raya nggak kenal orang, nggak kenal tetangga, diajak ngaji nggak mau, sholat nggak pernah. Begitu usahanya jatuh bangkrut, diajak ngaji mau, diajak kumpulan RT apa namanya? Kalau kumpulan RT apa namanya? Arisan mau. Berarti itu keberkahan dijumpai waktu lagi bangkrut. Lah pengennya sih berkah saat lagi kaya, pengennya. Ada orang yang lagi sehat itu ya sombongnya naudzubillahi min dzalik. Asal ada orang sakit, lu bentar-bentar sakit nih. Ayo kan nyombongnya, begitu jatuh brek. Lah. Fir'aun emang begitu, nggak pernah sakit, giliran brek mati emang. Nah, iya.
Orang-orang sampai pada kaget, sakit apa ya, nggak pernah kedengeran sakit kok tahu-tahu mati. Nah, kembali ke tadi, negara Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa kok perang terus, padahal di Quran diberkahi. Berkah itu ukurannya bukan hidup nyaman, enak, rezeki banyak, belum tentu. Tergantung apakah ia bisa tambah baik atau tidak. Itu semua min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Berjalan hanya sebagian malam, jarak yang ratusan kilometer, itu tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Nah, ini mulai bercerita tentang kelakuan orang Israel. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Wa ataina, dan kami karuniakan, kami berikan Musa, kepada Nabi Musa, al-kitab, kitab, yakni kitab Taurat. Kan kitab yang wajib kita imani kan ada 4. Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Yang 3 ini wajib hanya kita imani, tapi kita tidak wajib mempelajari. Tapi yang Quran kita imani, kita pelajari. Lah sekarang kita mempelajari. Langkah selanjutnya baru mengamalkan. Setelah mengamalkan baru mendakwahkan. Mendakwahkan itu ngajak ke orang, menyampaikan ke orang. Ya semampunya, sebisanya kita. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan, sebagai pedoman, petunjuk hidup, li bani Israil, untuk kaum Bani Israel atau orang Yahudi. Lah ajarannya Taurat ya enggak jauh beda dengan Quran kalau dari sisi tauhidnya, yaitu mengajarkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ajarannya ya begitu, ajaran tauhidnya. Tapi kalau ajaran kemanusiaannya ya berbeda, disesuaikan dengan kondisinya. Tapi ajaran umat Nabi Musa jauh lebih berat daripada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa dulu kalau bajunya kena najis nggak bisa dicuci, dipotong, dibuang. Yang bagian kena najisnya itu dipotong, dibuang. Lah ya kalau kenanya di sini, kalau kenanya di sini, jadi sundel bolong ya kalau di belakang. Berat. Umat Nabi Musa yang melakukan dosa besar, cara taubatnya bunuh diri. Serem ya, kayak tentara Jepang yang kalau gagal tugas bunuh diri. Umat Nabi Muhammad enggak. Biar dosa besar kayak apa, asal dia mau taubat, insya Allah diampuni dosanya. Umat Nabi Musa setiap melakukan kejahatan, siksanya cash. Saat itu ya berbuat, gak lama langsung turun azab. Kan kemarin-kemarin yang bahas masalah mancing jadi monyet di sini apa bukan? Iya. Di sini ya. Sebelumnya kan? Nah, itu umat Nabi Musa. Ketika dibilangin, kalau hari Sabtu itu hari raya ibadah, nyolong-nyolong, mancing, nyari ikan. Wah, akhirnya Nabi Musa kesel, didoain begitu didoain dikutuk jadi monyet. Itu kalau seandainya umat Islam yang enggak Jumatan jadi monyet. Jalan-jalan dulu. Lah iya, mungkin ibu ke pasar, ya ketemunya begini semua. Tapi wong kita umat Nabi Muhammad ditunda, biar kesalahan kayak apa diampuni. Nah, kemudian setelah diberikan Taurat sebagai pedoman hidup, dikasih peringatan alla tattakhidhu min duni wakila. Hendaklah kalian jangan menjadikan selain aku wakila sebagai penolong. Jadi kalau minta tolong ya iyyaka na'budu wa iyyaka.
Nyembahnya pada Allah, minta tolongnya ya pada Allah. Itu yang dulu diperingatkan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Dzurriyyata man hamalna ma'anu. Wahai dzurriyah, dzurriyah itu keluarga besar. Ya kalau di sekarang di Jakarta para habaib disebut dzurriyah Rasul, berarti keluarga besar keturunan Rasul. Lah ini yang dimaksud adalah Bani Israel itu adalah dzurriyah, keluarga. Man hamalna, orang-orang yang kami angkut ma'anu bersama dengan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh dakwah 950 tahun cuma dapat pengikut 80 orang. Berarti kalau dihitung-hitung 10 tahun dapat 1. Itu majelis taklim mana yang bisa bertahan 10 tahun dapat jamaah 1. Ini yang hadir berapa ini? Tapi ya kalau seandainya 10 tahun 1 udah berapa puluh tahun ini berdiri. Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Lah 80 itu saat itu orang-orang yang taat, orang-orang pilihan. Karena yang bangkang-bangkang yang ini udah ditenggelamin semua, termasuk anaknya sendiri. Yang 80 pilihan, udah orang pilihan. Maka disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Ini adalah orang-orang yang dulu diselamatkan oleh Allah, diangkut dengan kapalnya Nabi Nuh. Yo, orang pilihan, cuman lama bapaknya sih baik. Turun anaknya dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Musa kan jauh. Nah, innahu sesungguhnya Nabi Nuh itu karena dialah abdan, seorang hamba syakuron yang sangat bersyukurnya. Orang syukur itu ada memakai kata syakir, ada kata memakai syakur. Syakir itu orang yang syukur kalau keadaannya pas dengan yang dia inginkan. Pengennya banyak duit, kesampaian banyak duit, dia bersyukur, alhamdulillah, itu namanya syakir. Pengennya sehat, kita semua kan pengen sehat ya, nggak ada yang kan pengen sakit. Lah alhamdulillah bangun pagi-pagi kok sehat seger buger, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Tiap hari dibaca apa kalau inget apa kadang-kadang? Ya kadang baca kadang enggak lah ya. Wong yo iman itu kadang yo naik kadang turun kok yo. Lah kalau lagi inget yo baca, kalau enggak yo wis. Wajar ya, biasa ya. Pengennya kan kita sehat, ternyata pagi-pagi dikasih sehat. Alhamdulillah, itu namanya syakir. Kita punya anak, harapannya anak kita itu pada dapat jodoh, orang-orang baik, pada punya anak baik, kerjaannya lancar, rezekinya bagus. Kebetulan alhamdulillah kesampaian. Kita bersyukur, itu namanya syakir. Tapi ada yang kelas atasnya namanya syakur. Nah, kayak itu tuh. Innahu kana abdan syakur. Syakur itu orang yang tetap syukur walaupun keadaannya nggak seperti yang dia inginkan. Pengennya sehat, malah sakit. Begitu ditanya, Bu gimana? Alhamdulillah. Itu namanya syakur tuh. Bukan hanya syukur, tapi tingkatan tertinggi. Namanya syakur. Pengennya banyak duit, bangun subuh, malah motornya hilang. Umpama. Lah begitu ditanya sama tetangga, Bu katanya motornya hilang. Alhamdulillah, di dealer masih banyak. Nah itu namanya syakur. Pengennya anak-anaknya itu dapat jodoh yang baik lah. Dilalah malah dapat jodoh yang naudzubillahi min dzalik. Sudah enggak ganteng, jelek yo. Waduh, ngabisin duit, bukannya dapetin duit malah ngabisin duit. Lah kalau ditanya, Bu gimana kabar anak-anak, mantu? Alhamdulillah, mantu saya yang satu unik. Bukan jelek, bilangnya unik. Antik, wah jarang ditemu itu pokoknya. Itu kayaknya orang selontar cuma ada satu itu. Itu namanya syakur. Tapi orang yang syakur ini kan gak banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit
dari hamba-hambaku yang masuk dalam kategori syakur. Lah kira-kira kita ini masuk syakur apa syakir? Apa kafur? Kufur itu orang yang nggak pernah syukur itu loh. Kalau ditanya masih cap-cep aja. Bu gimana? Aduh. Misalnya dia dagang gitu ya, ditanya bu gimana dagangan? Aduh. Makin sulit. Aduh. Bu gimana kerjaan suami? Aduh. Udah. Aduh. Berarti belum syakir juga enggak itu. Kufur itu. Kan ada kufur itu yang ingkari nikmat. Kemudian syakir orang syukur. Tadi ada yang syakur. Lah kalau masih goda, waduh masih cap-cep. Lah umumnya orang kan yang cap-cep ya. Gimana bu keadaannya? Udah. Aduh. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi. Wa qadaina. Nah ini nih. Wa qadaina dan kami tetapkan ila bani Israil kepada orang-orang Israel, keturunan Israel, orang-orang Yahudi. Fil kitabi dalam Alkitab, dalam Taurat ya, dalam kitab suci Allah atau dalam catatan Allah. Latufsidunna fil ard, mereka akan selalu membuat kerusakan di bumi. Udah ada, makanya yo Israel lu bikin masalah. PBB yang katanya organisasi perdamaian dunia nggak mampu berbuat apa-apa. Qur'annya sudah ngomong latufsidunna fil ard, akan selalu bikin kerusakan di muka bumi. Qur'annya yang bilang, lah terus gimana lagi? Apakah sekali dua kali? Enggak, di situ marrotain. Marrotain itu dua kali. Dua kali sesuatu yang sudah kejadian berkali-kali. Biar kadang disebut ya itu. Wong orang kok kerjaannya tidur disebut dua kali itu berarti kan kejadian yang berulang-ulang kali ya. Orang kok mondar mandir, berarti kan dia bolak-balik bukan hanya dua kali kan, berkali-kali, tapi nyebutnya dua kali. Latufsidunna fil ard marratain. Dan yang lebih itu lagi tuh ayat selanjutnya, wala ta'lunna, dan mereka akan nyombong mereka negara kecil tapi ternyata negara-negara besar gak bisa berbuat apa-apa, kan nyombong mereka. Kalau ibarat sekarang mah anak kecil tapi orang-orang yang badannya gede nggak berani negor. Gede doang lu badan gede, biar kecil lu, kecil cabai rawit lu biar kecil pedes. Wala ta'lunna, sungguh mereka itu akan menyombongkan diri. Dan namanya kan nantang ya. Negara orang lagi anteng-anteng dibom. Masjid di blokade, dijaga, nggak boleh ada orang sholat, kan nyombong itu dong. Apakah hanya sombong bener biasa? Enggak, uluwan kabiro, dengan sombong sesombong-sombongnya. Yus memang Quran yang bilang, wes terus kita mau apa? Yes memang itu, tapi itulah yang menjadi lahan jihad perjuangannya orang Palestina dan juga kita yang sesama muslim di luar Palestina. Kalau ada hadis yang berbunyi man ra'a minkumul munkal falyughayyir biyadi. Kita ngelihat, kita tahu ada kemungkaran walaupun kita tahunya dari TV, dari HP ya. Itu kan kemungkaran, negara orang dibom, orang disiksa, wis macam-macam. Falyughayyirhu biyadi. Kalau mampu ya rubah dengan tangan. Tapi kemampuan kita apa? Ini tugasnya para kepala negara yang punya kekuasaan. Wa illam yastati fa bilinisani, kalau enggak mampu ya dengan lisan. Ini para diplomatik itu orang yang suka nego antar negara. Indonesia mutus siapa? Biasanya menteri luar negeri dengan rombongannya. Antar Malaysia mutus siapa dengan. Lah itu ya merubah ini dengan mulutnya. Wa illam yastati, kalau enggak mampu fa biqalbi, dengan hati. Ya kita ini dengan ini Mas. Mampu kita ya ini baca kunut nazilah.
baca doa supaya saudara-saudara kita yang di sana yang gugur ya dalam keadaan syahid, yang masih ada, yang masih hidup ya semoga dalam keadaan kuat istiqomah menjalani kehidupan yang ditentukan oleh Allah. Ya memang begini, bahwa orang-orang Yahudi Israel itu la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Wallahu a'lam bissawab. Setiap sholat. Kalau kunut nazilah itu 5 waktu.